الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-30 dan 31 dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru." Dan ingatlah wahai Rasul, ketika orang-orang kafir melakukan makar, orang-orang musyrik Makkah ketika itu mereka melakukan makar untuk engkau. Liyusbituka, mereka melakukan makar untuk memenjarakan engkau. Au yaqtuluka, au yukhrijuka, atau mengusir engkau keluar dari negeri. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah waktu itu wahai Rasul, ketika mereka melakukan tipu daya. Ketika orang-orang musyrikin Makkah melihat bahwa usaha upaya mereka untuk menghalangi laju dakwah Rasulullah SAW tidak ada manfaatnya. Yani walaupun mereka melakukan penghalangan, melakukan berbagai macam usaha upaya supaya tidak berkembang dakwah Rasulullah SAW, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Ada saja orang-orang yang masuk Islam terus bertambah dan bertambah sehingga mereka putus asa. Maka mereka pun, tokoh-tokoh Quraisy, berkumpul di Darun Nadwa, tempat mereka berkumpul dan bermusyawarah. Seketika itu ada kakek-kakek tua. Sebelum mereka masuk ke dalam musyawarah itu, orang-orang Quraisy melihat orang tua ini. Orang tua ini pun ditanya, "Dari mana engkau? Siapa engkau?" Maka kakek tua ini pun mengatakan, "Saya ini dari Najd. Dan aku mendengar bahwa kalian pengen untuk bermusyawarah. Maka aku pengen ikut musyawarah kalian. Kalian tidak akan rugi dengan aku. Aku akan senantiasa memberikan apa yang aku bisa untuk aku membantukan kalian." Karena orang-orang Quraisy merasa bahwa sama tujuannya, sama keinginannya, maka diajaklah masuk sang kakek ini. Padahal dia adalah iblis yang berwujud dari kakek tua. Maka dilakukanlah musyawarah. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan gerak laju dakwah Rasulullah SAW. Maka seorang di antara mereka mengatakan, memberi usul, bagaimana kalau kita tangkap saja Muhammad, kemudian kita kerangkeng dia, pasung dia sampai mati. Baik. Maka kakek tua ini pun mengatakan, "Oh, bukan itu pendapat yang bagus. Baik, bukan itu cara yang jitu.
Yang mengusulkan tadi mengatakan kita pasung saja atau kita kerangkeng saja, kita penjarakan saja, sebagaimana kita telah memasung si fulan dan si fulan dari syu'ara sampai mati dia. Maka kakek tua ini pun mengatakan, oh itu bukan pendapat yang bagus, karena akan terjadi demikian dan demikian dan demikian. Akan saja ada dari orang-orangnya, kerabat dekatnya yang tidak menginginkan itu. Baik. Ada beberapa usulan yang diusulkan oleh orang-orang. Maka kakek tua ini pun mengatakan begini saja. Baik. Angkat dan pilih dari setiap kabilah anak muda atau jagoan untuk berkumpul dan membunuh Muhammad, sehingga mereka tidak akan bisa menuntut darah pol-polnya, kerabatnya, keluarganya Muhammad, hanya bisa menuntut diyat. Kalau cuma diyat kita akan menyerahkan onta-onta. Tapi kalau mereka menuntut satu orang tidak bisa, karena banyak orang. Hendaknya membunuhnya, semua pedangnya harus berlumuran darah. Barakallahu fikum. Mereka melihat bahwa ternyata ini adalah pendapat yang sangat jitu. Mereka pengen membunuh Rasulullah SAW, tapi tidak mau menanggung resiko. Tapi akhirnya inilah yang mereka sepakati. Dipilihlah sekian banyak orang dari sekian kabilah berkumpul untuk membunuh Rasulullah SAW. Al-Qisah, mereka pun mengintai Rasulullah SAW di malam itu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW, berselimutkan selimut Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW keluar dari rumahnya melewati mereka-mereka ini yang tertidur, terkantuk. Sambil Rasulullah SAW meletakkan debu di atas kepala mereka. Rasulullah SAW melewati mereka semuanya. Sampai pagi mereka baru tersadar. Baik. Mereka mendatangi Rasulullah SAW, ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika mereka melakukan makar kepada engkau. Baik, mereka berusaha untuk menahan engkau, memenjarakan engkau kalau mereka mampu. Aw yaqtulu, bahkan mereka membunuh engkau. Aw yukhrijuk, atau mengusir engkau keluar dari negeri. Wa yamkurun wa yamkurullah, mereka melakukan makar. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Barakallahu fiikum. Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membalas makar. Paham barakallahu fiikum. Al-makr tidak disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam bentuk apa? Mukafa'ah. Barakallahu fiikum, membalas. Baik. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Baik. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam bentuk membalas, menunjukkan tentang kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memulai itu satu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beda dengan khianat. Khianat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyifati dirinya dengan khianat. Barakallahu fiikum. Adapun makar, maka Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka.
Ini usaha, upaya yang mereka lakukan ternyata juga tidak membuahkan hasil. Rasulullah SAW lolos dari makar mereka. Di saat itulah Rasulullah SAW hijrah, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kota Makkah ketika kondisinya memang sudah tidak memungkinkan. Barakallahu fiikum. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala hanya 8 tahun. Barakallahu fiikum. Hanya 8 tahun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulnya terusir dari kota Makkah. Setelah 8 tahun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin kekuatan untuk menaklukkan kota Makkah, sehingga kota Makkah menjadi kota kaum muslimin setelah itu. Menjadi kota kaum muslimin setelah itu. Allahul musta'an. Baik. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu qad sami'na. Mereka mengatakan, "Oh, kita sudah dengar ucapan-ucapan yang seperti ini. Law nasya'u laqulna mithla hadza." Seandainya kita pengen, kita akan bisa menyampaikan atau mendatangkan yang serupa dengan ini. In hada illa asatirul awwalin. Tidaklah yang dibawa oleh Muhammad ini kecuali dongeng-dongeng umat-umat terdahulu. Subhanallah. Dikatakan bahwa orang yang mengatakan ini adalah An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith yang dulunya dia kesana kamari untuk menuntut ilmu, mencari tahu kabar-kabar tentang dari para raja-raja dan penguasa di zaman dahulu kala. Setelah kembali ke kota Makkah, dia mendapati Rasulullah SAW mendakwahkan dakwahnya. Selesai Rasulullah SAW menyampaikan apa yang harus disampaikan, An-Nadhr ini pun duduk di tempat itu dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, sambil mengatakan mana yang lebih bagus, apa yang aku sampaikan atau apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Subhanallah. Dan dia pun yang mengucapkannya ini. Seandainya kami pengen, kita akan mengucapkan sama seperti yang diucapkan oleh Muhammad. Tapi ini cuma sekedar pengakuan dan mereka tidak bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Barakallahu fiikum. Walaupun mereka adalah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, mereka tidak mampu. Dan tantangan itu tetap berlaku sampai sekarang ini, sampai hari kiamat. Karena itu mukjizat Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang sama serupa dengan Al-Quran ini. Jadi ucapan mereka ini bahwa kami akan mendatangkan sama seperti apa yang didatangkan oleh Muhammad kalau kami mau. Ini cuma omong kosong dari mereka. Oleh mereka sudah berusaha berupaya untuk itu, tapi mereka tidak mampu. Baik. Bahkan bukan cuma manusia yang diperintahkan untuk mengusahakannya. Silakan kalian panggil, undang semua untuk berkumpul menciptakan, mengadakan yang sama seperti Al-Quran ini. Barakallahu fiikum. Tidak akan mampu mereka. Jadi cuma sekedar omong kosong dari mereka bahwa mereka akan mendatangkan serupa dengan Al-Quran kalau mereka mau. Subhanallah. Ketika terjadi perang Badar, telah mati 70 orang dan ditawan 70 orang. Termasuk yang ditawan ini An-Nadhr bin Harith bersama dengan yang lainnya, tokoh-tokoh kufar. Karena di zaman itu yakni di perang Badar ditawan 70 orang. Ada yang memang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ada yang dibebaskan cuma-cuma. Ada yang ditukar tawanan. Bukan tukar tawanan. Ada yang ditebus
dan yang paling banyak adalah yang ditebus. Barakallahu fiikum. Ada yang dibebaskan cuma-cuma dan ada pula yang diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh adalah An-Nadhr bin Harith yang mengucapkan ucapan ini. Bahwa seandainya kami pengen, kami akan mendatangkan yang seperti Al-Quran. Baik. Maka ketika Rasulullah SAW telah memberikan ultimatum, perintah untuk membunuh si fulan, maka dibunuhlah. Tinggal gilirannya ini, An-Nadhr. Dia ditawan oleh sahabat mulia Qatadah. Baik. Bunuh dia. Kata Qatadah, ya Rasulullah, ini tawananku. Kata Rasulullah, bunuh. Kata Qatadah, ini tawananku ya Rasulullah. Baik. Kata Rasulullah SAW, Allahumma bni Qatadata min fadlik. Ya Allah, berikanlah untuk Qatadah keutamaan dari sisimu. Baik. Maka Qatadah pun mengatakan, inilah yang aku inginkan. Inilah yang aku inginkan. Maka diperintahkanlah untuk dibunuh. Barakallahu fiikum. Sebelumnya Rasul mengatakan, ya Qatadah, dia inilah orang yang mengatakan demikian dan demikian tentang Al-Quran, maka aku perintahkan dia untuk dibunuh. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini termasuk orang-orang yang mengucapkan ucapan yang tidak benar tentang Al-Quran. Baik. Ucapannya diantaranya adalah asatirul awwalin, asatir kitab sejarah. Baik. Asatir itu asalnya adalah kitab sejarah yang menceritakan tentang dari umat-umat terdahulu. Mereka menganggap bahwa Al-Quran ini hanya sekedar kitab sejarah, sama seperti kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh orang-orang. Barakallahu fiikum. Tapi buktinya mereka tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini. Dan tidak akan ada yang mau mengakuinya bahwa itu yang serupa dengan Al-Quran. Subhanallah. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan, ini sudah kami dengar dari dahulu kala, cerita-cerita seperti ini, dongeng-dongeng seperti ini. Law nasha'u laqulna mithla hadza. Seandainya kami pengen, kami mendatangkan yang serupa dengan ini. In hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini semuanya kecuali hanya sekedar dongeng-dongeng dari umat-umat terdahulu. Walhasil Rasulullah SAW merintahkan untuk dia dibunuh. Barakallahu fiikum. Dibunuh di hadapan Rasulullah SAW karena lancangnya dia terhadap kitabullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini dua ayat ini barakallahu fiikum sebagai pengingat. Begitu Allah Subhanahu wa taala membebaskan dan melepaskan Rasulullah SAW dari makar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada saat itu. Usaha upaya mereka kerahkan. Mereka menganggap bahwa biangnya memang adalah Muhammad ini. Kalau pengikutnya yang kita siksa, kita macam-macam, tidak mempan, tetap ada saja yang mau beriman dan beriman setiap harinya. Maka mereka berkeinginan untuk mereka bunuh memang Rasulullah SAW. Baik, mereka menginginkan itu. Menurut mereka begitu mati selesai sudah urusan. Tapi mereka juga tidak mau mengambil resiko besar. Baik, sehingga mereka mengumpulkan sekian banyak orang dan tidak akan ada seorang pun yang bisa dituntut secara tersendiri. Akhirnya mereka berharap bahwa kalau Muhammad terbunuh, tidak akan ada darah yang tertumpah setelahnya. Karena mereka keluarga Muhammad alaihissalam hanya meminta diat berupa onta-onta. Barakallahu fiikum. Allah ingatkan Rasulnya bahwa Allah telah
melepaskan dan membebaskan beliau dari makar orang-orang musyrikin. Jadi, kemudian yang kedua adalah adanya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya sekedar cerita dan dongeng-dongeng umat terdahulu. Seandainya kami mau, kami akan mendatangkan yang serupa dengannya. Tapi itu cuma sekedar omong kosong. Mereka tidak mampu sama sekali. Cuma sekedar mau menipu diri mereka dan menipu orang-orang mereka supaya terkecoh. Wala haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka dibunuh. Diperintah oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh di perang Badar sebagai tawanan yang ditetapkan atas mereka kematian. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita pun para majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.